Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatul fillah, kita kembali di siang hari ini, siang hari yang cerah, yang kita melanjutkan pelajaran tafsir bagaimana menjadi mukmin yang menebarkan cahaya. Dan kita sudah membahas sifat-sifat Al-Quran, dan sekarang masuk bagaimana Al-Quran adalah diwahyukan, yaitu di ayat 52 surah Asy-Syura. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, yaitu wahyu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah itu Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini ayat sering disampaikan pula ya, agak silau sebenarnya. Oke, enak ya kamera belakang ya. Mana depan kok jadi agak silau gitu. Kembali ini di ayat ya. Ini sering dijelaskan ya, bagaimana Al-Quran dengan wahyu adalah salah satu metode penyampaian Al-Quran ya, menjelaskan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah gitu. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab-kitab terdahulu ya, tidak dijelaskan tuh ya asalnya. Nah, maka dengan Al-Quran ya,
Nabi Muhammad mengetahuinya, kitab-kitab terdahulu, dan apa itu iman ya. Begitu juga Allah menjelaskan keimanan itu ya. Banyak ayat-ayat tentang keimanan ya. Seperti Al-Baqarah ayat 177 ya. Ya, laisa birra an tuwallu wujuhakum wal masyriqi wal maghrib lakinnal birra man amana billah dan seterusnya. Jadi keimanan dijelaskan ya. Terus juga keimanan dijelaskan juga di surahnya sendiri, yaitu ada surahnya Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu dia antaranya orang yang salatnya khusyuk ya. Bisa dibaca itu ya. Dan apa itu syarat atau syariat ya? Syariat ilahiyah. Syariat maksudnya syariat itu jalan ya. Jalan yang dimana membimbing seorang hamba ya, dalam jalan yang benar sesuai Quran dan Sunnah, itu syariat ya. Maka akan tetapi kami menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi manusia. Dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami ke jalan yang lurus. Dan sungguhnya kamu wahai Rasul benar-benar menunjukkan dan membimbing dengan izin Allah ke jalan yang lurus, yaitu Islam ya. Jadi dibimbing ke Islam, jalan Allah yang memiliki segala kerajaan yang ada di langit dan bumi. Tiada sekutu baginya dalam hal itu. Hanya kepada Allah, wahai manusia, segala urusan kalian berpulang. Karena telah ditunjukkan dalam Al-Quran itu ya, segala hal kecil hal besarnya itu ya, segala urusannya ya. Maka harus dikembalikan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan sekarang kita punya yang namanya semboyan back to Quran ya, apa namanya, kan semboyan apa ya sebutnya, ya pokoknya back to Quran lah gitu, kembali ke Quran gitu ya gitu ya. Tapi kenyataannya memang masih berat ya, hati itu atau perbuatan kita ya untuk sepenuhnya back to Quran ya. Ya. Bahkan kalau dikatakan back to Quran, banyak yang tidak mempelajarinya, yang tidak membacanya ya. Malah ya lebih suka tulisan orang gimana tuh ya. Terus juga ya lebih suka gurauan orang ya. Lebih suka juga karya tulis orang lain dibandingkan Al-Quran ya. Yaitu gak masalah ketika membaca ya, tapi Al-Quran ditinggalkan gitu ya gitu. Ini yang dikhawatirkan gitu ya gitu. Ya, bahwa ini bukan masalah yang terjadi pada orang tua saja, para pemuda juga
masih banyak yang meninggalkan Al-Quran ya, gitu. Dan bagaimana ya disangkanya ya orang belajar tajwid, orang belajar Al-Quran ya itu orang yang istimewa, padahal kan sebenarnya itu adalah orang muslim. Iya, orang yang belajar tajwid itu, orang yang belajar Al-Quran itu orang muslim. Orang yang ke masjid itu orang muslim ya. Bukan orang istimewa ya. Orang yang sholat orang muslim. Iya, gitu. Jadi sangkanya ini orang istimewa, dia rajin sholat, rajin ngaji, gitu ya. Enggak, itu karena dia muslim. Ya. Makanya kalau seseorang sudah meninggalkan kewajibannya atau sudah meninggalkan Al-Quran, gitu ya, jauh dari Al-Quran, maka dipertanyakan kemuslimannya itu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi kita juga masih ya bagaimana perkataan back to Quran ya. Itu perkataan yang bagus ya. Tapi realisasi Al-Qur'annya itu jauh dari perkataannya ya. Ya mungkin bahkan ada bajunya ya, back to Quran gitu ya. Ada bajunya gitu. Ada ya, kalau lihat saya sering lihat di jalan Quran tuh ya, cuman si A-nya itu pakai nomor 4 gitu. Nah itu. Tapi tidak mencerminkan apa yang dikatakan di bajunya gitu ya. Nah ini. Artinya menjadi PR buat kita kalau benar-benar ingin back to Quran, maka keseluruhan segala aktivitas kita, segala perbuatan kita itu harus sesuai dengan Al-Quran. Itu ya. Ya bagaimana sesuai dengan Al-Quran ya. Ketika Al-Quran diabaikan atau juga tidak diamalkan ya, orang pula tentunya masih jauh perkataannya mencerminkan ya orang yang pengemban Al-Quran ya gitu, menghafal Quran sejati gitu. Dia padahal menghafal Quran ya, menghafal Quran dia itu rajin, bahkan hafalannya cepat gitu ya, dibandingkan teman-teman yang lainnya, tapi belum bisa mengamalkan isinya, berat ya. Emang butuh seumur hidup sebenarnya, bukan setahun 2 tahun, seumur hidup ya. Belajar Al-Quran itu seumur hidup ya. Sekalipun beres dia belajar tajwid, tahsin, itu kan ada lanjutannya juga ya. Ada lanjutan terus ya. Bahkan mengulik isi Al-Quran ya, dengan bahasa Arab ya, dengan tafsir itu. Masih ada lanjutannya terus seumur hidup ya. Hanya perkataan yaitu Quran ini benar-benar mudah dikatakan di lisan ya, tapi berat dalam perbuatannya. Nah, penjelasan tafsir yang lain hampir sama ya, bahwa sebelumnya Nabi itu tidak mengetahui mengenai kitab-kitab samawi, akan tetapi kami menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi para hamba ya. Innaka latahdi ila siratal mustaqim, maksudnya adalah sungguh kamu memberi petunjuk menuju Islam yang merupakan agama Allah yang memiliki kerajaan yang ada di langit dan bumi, yaitu siratilahil ladzi lahu mulkus samawati wal ardh ya.
Tafsir yang lain juga hampir sama. Nah itu. Oh iya, jargon itu ya, jargon. Begitu Quran itu jadi jargon sebenarnya. Benar. Jargon. Ya, jargon jadi kalimat sederhana itu. Jadi kata yang sederhana ya supaya bisa nempel gitu. Makanya orang mengatakan ini jargonnya gitu. Nah, jargonnya adalah back to Quran ya, gitu. Kembali pada Quran ya. Tapi belum bisa terrealisasikan ya. Ya kalau kena masalah ya baliknya bukan ke Allah dulu ya. Baliknya ke obat dulu, obat dokter gitulah gitu ya. Kalau nggak obat dokter ya baliknya ke ahli tulang, ke ahli psikiater dan sebagainya gitu ya. Harusnya berdoa dulu. Ya, kalau ke dokter ke itu ya boleh-boleh saja ya. Mencari obat ke dokter, tapi harusnya dia berdoa dulu. Mengharapkan bahwa Allah yang menyembuhkannya, karena dokter atau obat atau psikiater atau apa tuh namanya lah. Itu tidak bisa menyembuhkan kecuali dengan izin Allah ya. Itu ya. Walaupun sehebat apapun dokter itu ya, dia menguasai ilmu biologi gitu ya. Kalau dia tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa menyembuhkan seorang ya tidak akan gitu ya. Makanya kita Allah dulu ya. Allah dulu kita ketuk pintunya ya. Tatkala resign dari pekerjaan, kita minta dulu kepada Allah ya. Soalnya wala mencari pekerjaan, minta dulu kepada Allah gitu. Ya Allah, saya ingin bekerja ya. Sesuai dengan bidang saya gini gitu. Dan bukan satu-satunya ketika kita melamar kemudian dan sebagainya ya. Bukan satu-satunya harus ke tempat itu. Ya. Ya Allah, saya ingin kuliah ya, minta dulu kepada Allah ya. Mudah-mudahan diterima, dilancarkan dan sebagainya gitu. Minta dulu. Ya, yang kita rasakan terhadap saat ini ya, kepada kita saja kadang lupa untuk munajat dulu kepada Allah ya. Nah itu berarti jargon back to Qurannya kemana ya gitu. Nah, ini. Katanya back to Quran. Nah itu ya. Dan bukan hanya disampaikan jargon back to Quran ya. Bahkan ya di Persis ya Quran Sunnah ya. Betapa luar biasanya di Persis Quran Sunnah. Tapi berapa persen dari mereka yang bisa baca Quran dengan tepat dengan tajwidnya? Ngimaman aja susah sesuai dengan tajwid. Kadang pahili ayat dia ayat itu kemana gitu. Nah, cenah kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Betul nih mah. Saya menjelaskan seperti ini supaya kita juga perbaiki. Ya bukan di Persis saja, yang lain juga kadang ya ingin pada Quran dan Sunnah gitu. Tapi ini kita khusus di jemaah kita ya, yang katanya kembali kepada Quran dan Sunnah gitu ya, tapi kenyataannya juga ya harusnya ini dibaca panjang, waktu imaman dibaca pendek gitu ya gitu. Nah
Nah itu makanya jangan apa terlalu ini juga kalau ingin jadi imam ya gitu. Harus benar-benar terpelajar dulu gitu ya. Benar-benar gitu ya. Makanya kalau di Mekah kan itu imam itu nggak dipilih langsung, nggak saya mengajukan jadi imam gitu ya gitu. Jadi kita Ustaz Jadul Walin saya imam di itu di Masjid Anu jadi imam Jumatan gitu ya. Ini orang nggak dikenal gitu ya. Dari mana gitu ya. Tapi kalau memang sudah ada bukti bacaannya fasih ya atau minimal baca Qur'annya atau ceramahnya fasih gitu ya, ya itu ya tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya kalau dia mengajukan seperti itu. Tapi kalau dia masih acak-acakan bacanya ya buat apa juga, harus lebih belajar. Kalau itu juga ingin cita-cita jadi imam ya. Makanya berat kalau jadi cita-cita gitu. Jadi imam masjid itu berat ya. Dari pribadi juga saya sebenarnya tidak cita-cita, tapi ya saya ditunjuk gitu. Nah ini gitu ya. Makanya kalau cita-cita ya kadang jadi cambuk buat kita. Kita punya semboyan, punya jargon gitu Quran lah gitu. Kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi berapa persen dari kita, khususnya dari jemaah KSS itu juga ya, yang benar-benar sudah bagus bacaannya gitu ya. Nah, ini jadi renungan aja gitu ya. Gitu. Kenapa saya selalu ini kan persis wae gitunya, karena persis wae gitunya. Yang lain beda. Ya mulai dari kitanya dulu. Mulai dari kitanya dulu. Mulai dari kita dulu ya, perbaiki. Ya orang lain nanti juga bisa ya. Tersampaikan bagaimana teladan dari kita, perbaikan dari kita tahsinnya, orang lain juga bisa lebih mengikuti ya gitu. Nah, orang kan ya naon ngajak ke masjid, ngajak ke ya gitu ya. Ngajak sesuai Quran Sunnah ai anjeunna ge baca Quran ge balu keneh gitu lah. Balu keneh gitu kan gitu kan. Nah, orang kan bilang aduh nah itu DKM masih balu gitu ya. Kan gitu kan. Nah, itu nih jadi PR buat kita. Ya gitu. Ya emang tidak mudah gitu. Saya juga terkadang lupa ketika sudah di depan gitu ya, di saat tertentu itu ya. Tapi kita harus senantiasa perbaiki gitu ya bacaan ya, minimal nantinya hadir gitu ya. Ya hari Jumat kalaupun sudah bisa gitu ya, waktunya itu mah udah malam gitu ya. Ya minimal ada kemauan untuk perbaiki ya, gitu. Walaupun belajar privat gitu ya. Gitu. Itu mah harus ada kesadaran dari kitanya. Tafsir yang lain juga ini sama sebenarnya. Nah, Al-Quran itu disebut ruh ya. Apa Al-Quran disebut ruh? Karena hati itu bisa hidup lantaran Al-Quran ya. Karena yang menghidupkan makhluk itu diantaranya adalah punya apa? Ruh ya. Kita lahir ya. Seorang hamba tuh lahir ya. Di perut ibunya itu masih bayi ya. 4 bulan usianya 4 bulan itu ditiupkan ruh oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah ya, perintahkan oleh Allah oleh malaikat, tiupkan ruh ke rahimnya seorang ibu ini, tiupkan dan hidup ya gitu 4 bulan ya gitu. Nah itu nah ya nah terus juga nah itu juga hati ya, hati juga bisa hidup
lantaran Al-Quran. Berarti Al-Quran itu ruh ya gitu. Seseorang awalnya itu keadaannya gelap, dia gelap hatinya, maka akan terang jadi hatinya diberi petunjuk lantaran Al-Quran juga ya gitu. Nah itu ya. Sedikit lagi. Jam 1 ya. Sebenarnya ini masih panjang penjelasannya. Jadi kan Nabi Muhammad itu juga ummi ya, tidak bisa baca dan tulis ya. Maka diajarkan Al-Quran dan membimbing Nabi ya. Dan Nabi juga sebagai teladan ya. Jadi bukan hanya mengajarkan tapi mendidik ya. Orang bisa mengajarkan, menyampaikan dalil-dalil ini itu ya, dalilnya apa, tapi tidak semuanya bisa mendidik ya gitu. Dia mengajarkan dalil wudu harus ini dulu gitu ya. Tapi bisa nggak dia mendidik agar si muridnya sesuai cara wudunya dengan Quran ya, bagaimana rukunnya, kemudian juga sesuai hadis bagaimana Rasulullah mencontohkan ya gitu. Kan ada Quran ya, surat Al-Maidah itu ya, cuman rukunnya aja ya di Al-Maidah itu, wudu itu. Cara sholat juga demikian ya, nggak cuma ngasih tahu, ada takbir, kemudian ruku ya, sujud ya, dan sebagainya itu. Tapi bisa nggak dia membimbing anak didiknya itu sesuai dengan cara Nabi? Nah itu yang jadi PR buat kita juga ya. Agar jujur, nah ini juga bisa ya. Agar jujur, bisa nggak dia membimbing anaknya juga ya, jadi orang yang jujur tuh ya gitu. Nah ini ya. Jadi bukan hanya seseorang itu bisa mengajarkan, tapi bisa membimbing dan mendidik ya gitu. Artinya dengan metode ya, dan juga dengan praktek ya, praktek. Begitu juga Al-Quran juga ada prakteknya kan. Tahsin juga ada praktek bagaimana menerapkan tajwid ya gitu. Apalagi praktek mengamalkannya ya. Nah ini juga sama di tafsir As-Sa'di bahwa Allah menamakan Al-Quran itu sebagai ruh ya, karena hati bisa hidup dengan Al-Quran. Jasad manusia itu bisa hidup karena Al-Quran ya gitu. Seseorang merasakan sakit, perih ya, itu apanya yang merasakan? Ruhnya yang merasakan. Bukan hanya hatinya apa, atau si kulitnya itu punya refleks respon gitu ya. Ya kalau dalam ilmu itu mah ya si kulit itu punya respon kalau sakit atau bagaimana, tapi sebenarnya itu ruhnya yang merasakan juga. Dan dengan Al-Quran juga bisa mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya, dan mereka dapat menjadikannya sebagai pedoman menuju jalan yang lurus gitu ya. Sedikit lagi ya.
Bentar ya. Lanjut ya. Tentunya emang harus diinginkan kalau para pemuda para rebu gitunya agak guru atur ngajinya kolot apa kadang keganggu gitu ya, khususnya gitu. Memang harus tegas gitu. Nggak bisa kita lebay atau gimana gitu ya. Mereka ada gitu harus tegas ya, pemuda-pemuda yang sudah kacau yang gitu mah. Tegur gitu, tegas gitu. Ya, yang belajar tegas ya, gitu. Karena tegas itu bukan berarti galak, bukan berarti marah ya. Nasihat betul. Tegas itu nasihat ya. Daripada benar gitu ganggu orang. Nah, itu memang harus nanti lebih tegas lagi. Lanjut ya. Sedikit lagi lah ya. Jadi emang bagaimana Al-Quran juga disebut ruh, dengannya hati, dan ruh itu menjadi hidup. Dengan ruh itu jadi hidup. Demikian pula maslahat dunia dan agama menjadi hidup dengannya. Orang ingin maslahat dunia dan akhiratnya, atau dunia dan agamanya juga, ya, termasuk akhirat di dalamnya tentu ya, agama itu ya harus dengan Al-Quran itu ya. Bagaimana orang mau beres urusannya itu ya, mau urusannya perbaiki kalau dia tidak kembali pada Quran. Karena di dalamnya terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak. Ia merupakan pemberian Allah ya, murni kepada Rasulnya dan kepada hamba-hambanya yang mukmin tanpa sebab dari mereka. Oleh karena itulah dia firman, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab yaitu Al-Quran, apakah iman itu, yakni engkau tidak memiliki pengetahuan tentang berita kitab-kitab terdahulu. Demikian pula tidak memiliki iman dan amal terhadap syariat Allah. Bahkan engkau adalah seorang yang ummi, buta huruf, tidak bisa membaca dan tulis. Datanglah kitab ini kepadamu. Maka orang yang gelap sinarnya karena kegelapan, kufur, bid'ah, hawa nafsu, maksiat dan sebagainya, dengan Al-Quran mereka mengenal hakikat dan dengannya mereka memperoleh petunjuk ke jalan yang lurus. Dan pula
Segala urusan kembali kepada Allah tanpa perantara ya. Lalu dia memberi ganjaran pahala kepada mereka yang telah melakukan kebajikan dan menghukum mereka yang telah berbuat dosa. Nah itu karenanya bagaimana dengan Al-Quran ini, tentu orang jauh dari maksiat ya gitu. Jadi sekarang pemuda jangankan untuk lewat ke masjid saja ya, atau bahkan di teras masjid saja mereka bukan sholat ya, cuma main-main mabar gitu ya, diajak sholat susah gitu ya. Nah itu kan bagaimana orang mau jadi orang yang baik kalau tidak dengan Al-Quran gitu ya. Sekarang dengan mabar apalagi slot gitu ya, tos ya gitu, malah tamat dia susah gitu, karena dia tidak diarahkan dengan Al-Quran. Coba tanya kepada orang tua kita, ada nggak orang tua kita yang ketika waktu sholat, waktunya ngaji, dek waktunya ngaji, sekarang waktunya ngaji, udah maghrib, dek waktunya sholat, ya sekarang udah adzan sholat, ya. Tapi berapa persen yang menyuruh seperti itu? Gitu ya. Orang tua aja, ya, udah mencontohkan hal yang jauh dari Al-Quran. Ya boro-boro untuk perbaiki kualitas dirinya, itu memperbaiki kualitas generasinya, gitu ya. Karena dirinya saja belum benar-benar bisa diarahkan. Nah itu. Nah makanya inilah tugas kita agar benar-benar dakwah Al-Quran itu harus sejatinya menempel, menyatu, ya, menyatu dalam benak kita dan bagaimana terserap menjadi amalan kita, ya. Atau dengan istilahnya membumikan Al-Quran, ya. Maka dengan sendirinya itu akan senantiasa memperbaiki diri kita dan keluarga kita serta urusan kita, serta senantiasa menjadi cahaya bagi orang lain, untuk senantiasa terus kebaikan-kebaikan itu menyebar dari kita pula. Nah itu yang bisa disampaikan. Insyaallah besok juga masih di mukadimah ilmu tafsir ya, tentang tadabbur Al-Quran ya. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina min rahmatika wa rabbana atina hasanah Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.